kembali lagi di podcast Suara Remaja. Kalian tahu kan nih kita bakalan bahas apa di podcast kali ini? Nah, sebelum kita podcast lebih lanjut, aku perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Nurama Putri Handayani dari kelas 11 IPA 2. Dan ada partner aku nih yang akan jadi bintang tamu di sini. Boleh perkenalan dulu? Halo semuanya, nama saya Devan Satria dan saya dari 11 IPA 2. Nah, Devan tahu nggak nih kita mau bahas apa di sini? Kita mau bahas tentang ATHG, yaitu tentang ancaman, tantangan, dan hambatan dan gangguan dalam politik. Nah, sebelum itu aku jelasin dulu ya ATHG itu. Nah, ATHG dalam bidang politik itu kayaknya istilahnya sering kedengaran gak sih sama kalian? Nah, ATHG itu adalah singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, yaitu sederhananya itu yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita juga. Nah, misalnya tuh bisa mengancam atau mengganggu keutuhan stabilitas manusia atau juga keamanan di dalam negara. Nah, kalau Devan nih, kalau di bidang politik di dalam ATHG ini, menurut Devan tuh apa? Kalau menurut aku itu ATHG itu kayak ini banyak banget di sekarang kita gitu kayak misalnya untuk ancaman itu banyak banget tuh kayak politik kan udah tahu nih apa banyak tuh beberapa orang gitu kan yang kayak menyalahgunakan wewenangnya gitu, jadi itu benar-benar mengancam kita itu sebagai warga negara di Indonesia ini. Dan tantangannya juga itu kita tantangan kayak pajak di mahal gitu kan, semua apa itu jadi mahal gitu. Betul banget. Di tarifnya kayak banyak gede gitu maksudnya. Benar banget nih Devan. Nah, biar makin jelas lagi ya, kita bahas satu-satu aja kali ya. Boleh. Oke. Nah, terutama mungkin dari ancaman dulu kali ya. Kalau ancaman menurut Devan apa? Kalau menurut aku itu ancaman itu jangannya dari beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya kayak oknum yang kayak korupsi gitu, kayak menyalahgunakan kewenangannya gitu, kayak untuk meningkat paket lah atau macamnya gitu, yang pokoknya kayak di luar ini lah tanggung jawab kita. Berarti kayak tentang politik dalam negara kita ya, politik uang yang ada dalam radikalisme gitu ya. Nah, terus bisa juga nggak sih campur tangan budaya asing atau negara asing? Harus jadi itu Ya. bisa keluar itu kalau misalnya soal itu beberapa udah mulai ini ya di negara kita gitu, kayak contohnya kayak budaya asing yang udah masuk ke negara kita gitu, kayak udah gimana ya nyatu gitu lah di negara kita, jadi budaya kita sendiri pun kayak ada beberapa orang yang baru, jadi mereka kayak taunya kayak budaya dari luar negeri gitu. Berarti hal-hal kayak gitu tuh bisa merusak sistem demokrasi guys. Nah, yang seharusnya itu kita harus jujur, adil, dan juga mengayomi sesama ya. Kayak ini setuju banget tentang pendapatnya dari Devan. Terus tantangannya nih apa aja nih Devan kalau boleh tahu? Tantangannya itu dari politik itu kayak kita tantangannya misalnya nih kayak pajak dimahalin, terus kayak apapun dipersulit. Misalnya kayak kita ingin berobat gitu, tapi harus kayak apa nunggu diproses lama, terus sama kayak kita kehilangan barang yang lapor ke polisi, itu pengumuman mereka diperpanjang lama banget gitu, terus malah ada beberapa kasus yang sengaja ditutup gitu karena kayak hal itu nggak mau ngerjain gitu, itu tantangannya berat banget tuh. Berarti tantangan itu tuh kesadaran politiknya lebih turun ya? Berarti kesadaran politik masyarakatnya itu lebih rendah nih guys. Nah, terus terutamanya itu di kalangan muda-muda kayak kita nih, mungkin kesadaran mereka tuh masih cukup rendah gitu. Nah, terus ditambah lagi nih pengaruh besarnya di media sosial itu yang mungkin opini publik pecah gitu. Jadi kayak tentang pajak yang tiba-tiba dimahalin, terus nanti masyarakat langsung berucap di media sosial gitu. Nah, terus medsos ini tuh kayak arena debat abadi gitu, kayak arena debatnya para masyarakat guys. Kayak
lebih ke mereka tuh apa-apa tuh dipelajari di sosmed kayak gitu guys. Nah terus untuk hambatannya nih Devan, kalau boleh tahu kayak gimana ya? Kalau untuk hambatannya itu ya kayak tantangannya gitu ya. Negara-negara itu kayak hambatannya itu mereka benar nggak ditamatin lah, dibilang kayak mau sulit ini ke pemerintah ke yang itu kan malah kayak nggak jadi tangan langsung gitu, supaya kita kayak nggak bisa dapet apa hak kita gitu sebagai warga masyarakat. Berarti hambatannya ini datang di dalam negeri sendiri ya? Ya, berarti kayak kurangnya pendidikan di dalam politik, maraknya hoax yang ada di TikTok kan, biasanya sosmed, iya biasanya kan di sosmed ya. Terus sampai menurunnya nih kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, kayak gitu guys. Nah terus kalau udah gak dipercaya lagi, yang muncul malah saling curiga antar warga negara. Jadi kayak kesalahpahaman lah, begitu ya Devan. Nah terus yang terakhir nih Devan nih, gangguan tuh menurut Devan tuh apa sih? Menurut Devan tuh apa sih kalau gangguan? Kalau gangguannya itu kayak contohnya kayak oknum yang udah punya jabatan tinggi gitu kan. Nah itu dia sengaja buat mahalin pajak supaya kita bayar uang ke dia gitu, dan dia malah semena-menanya kayak menghambur-hamburkan uang kita gitu. Jadi kayak uang kita gitu kayak buat dia pribadi gitu gangguan. Berarti bisa antar partai juga ya? Ya bisa juga ya, itu. Oke, berarti demokrasi yang berujung rusuh. Ya oke, berarti atau isu politik yang memecah belah bangsa atau masyarakatan mungkin ya? Oke. Nah terus yang muncul di berita dan kata-kata panjang itu apa sih ya? Kira-kira karena kan aku juga belum tahu banget nih. Ya mungkin kalau Devan mungkin udah tahu gitu ya. Jadi boleh gak sih dikasih contoh? Boleh. Kalau masalah itu contoh-contohnya nih, ya kayak warga masyarakat juga nggak percaya lagi ke pemerintah, itu kayak ke partai-partai atau segala macamnya gitu, nggak percaya lagi. Terus kayak banyak kerusuhan itu kayak kerusuhan ya? Kerusuhan itu di medsos? Ya di medsos atau di nilai dia banget tuh, itu memang rusuh banget yang sampai ini kayak hancur-hancuran properti ya kan. Itu juga kan beberapa dari warga kita gampang diadopsi. Itu juga masalah. Iya, lebih ke rusuh di dalam masyarakat itu juga ya. Berarti kan pemerintah udah berusaha nih guys, lewat pendidikan politik, penegakan hukum, sampai ajakan buat ikutan pemilu yang lebih jujur dan damai. Nah terus itu yang paling penting juga nih, peran kita sebagai warga negara buat sadar politik. Nah kita nih kaum muda juga nih, kita sadar akan adanya politik. Nah terus edukasi politik yang kunci banget ya Devan ya. Kita di sini yang tahu akan adanya politik, kita ikut banget, apalagi kita kaum muda ya. Terus Devan nih, menurut Devan ya, tahu nggak sih cara mengatasi masalah LGBT? Itu tergantung dari pemerintahnya itu harus kayak bisa dipercaya oleh masyarakat gitu, supaya masyarakatnya merasa nyaman, aman gitu, nggak ada kayak masalah gitu. Dan begitu pun masyarakatnya ya. Iya, masyarakat juga harus juga. Jadi ya ini kembali lagi ke diri mereka sendiri gitu. Kalau misalnya itu semuanya bisa dilakukan, itu kita bakalan kayak masyarakat hasilnya bagus banget gitu. Itu kan kayak contohnya tuh sampai ajakan buat pemilu dengan jujur dan damai. Terus tapi yang paling penting juga nih peran kita sebenarnya yang dibutuhin di sini guys. Jadi kita kan sebagai kaum muda ya Devan, seharusnya kita tahu lah tentang politik ini dan cara ngatasinnya kayak gimana guys. Nah terus nih edukasi politik kan itu penting banget ya, biar masyarakat tuh nggak gampang
kena isu gitu, kena isu di sosmed, di real life juga ya. Ya kan, setuju nggak sih Devan kalau politik itu urusan elit di masyarakat? Sih, jadi itu kayak masalah ini kan selamat di ini aku nomor 7 bakal kayak masalah elit kayak itu yang unik lah pokoknya. Kalau misalnya nih kita mau harus kita juga tahu nih kita harus mengembangkan kesadaran kita sendiri untuk hal-hal tersebut gitu supaya kita nggak terjerumus hal-hal yang masalah di masyarakat nantinya gitu. Jadi intinya itu THG di bidang politik itu nyata banget nih guys. Nah, kalau nggak dihadapin dengan baik-baik ya atau dengan bijak, kita bisa aja memecahkan persatuan bangsa. Nah, gimana Devan nih kalau kita sama-sama nggak cinta tanah air atau menurut Devan tuh kayak gimana? Menurut aku tuh kita benar kayak bakal ini sih bercablas yang kita nggak mencintai tanah air kita sendiri. Ya kita dibesarkan dan dirawat di negeri ini kan. Nah jadi kita harus mencintai, tapi kalau kita mencintai itu kayak kita kayak udah masuk dulu di negara kita dan kita malah kayak lebih memilih ke negara lain gitu, dan di negara kita sendiri itu malah kayak lebih ricuh gitu. Benar sih, jadi kan kita tuh kembali ke masyarakat dan pemerintahannya ya. Jadi podcast kali ini kita itu hanya membahas THG dalam bidang politik aja nih guys. Kalau misalkan nanti ada yang kurang tepat jawabannya, kalian bisa tolong dikoreksi aja ya. Nah terus nih Devan nih, kalau kita episode kali ini kan tentang THG banget ya. Terus kalau menurut Devan kesimpulan dari materi itu dari materi ini itu THG itu kita harus kayak mengembangkan pola kita tentang ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di politik ini. Jadi supaya kita enggak terjerumus ke beberapa hal-hal yang salah gitu sebenarnya. Iya sih. Jadi kalau misalnya nih kita nggak tahu nih tentang THG itu apa dan kita nggak tahu cara pencegahannya gitu kan, supaya kita nggak terjerumus ke beberapa hal itu ini banget sih Ya, kita bisa melakukan. Jadi kan kita harus sama-sama ini ya, harus sama-sama bekerja sama ya. Oke. Berarti kan karena masa depan Indonesia ini bukan milik satu orang, jadi kita ini milik sesama ya. Oke. Jadi kan ini tuh milik kita semua ya. Berarti kan kita harus bekerja sama. Oke. Nah, terima kasih nih Devan nih udah datang di podcast kali ini di podcast Suara Remaja. Nah, semoga obrolan ini bisa bermanfaat bagi kalian dan makin menambah wawasan ya bagi kalian. Dan nanti kalau misalkan obrolannya ada yang kurang bisa dikoreksi ya. Dan sampai bertemu nanti. Dadah. Dadah semuanya. Semuanya